Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Ada kebiasaan ya yang sering ya kaum muslimin lakukan ya, atau adat ini yang ya, dianggap sebuah syariat atau sunnah, padahal bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada kebiasaan tradisi ya yang dianggap sunnah padahal bukan sunnah ya, yang dianggap syariat padahal bukan syariat. Apa itu? Ketika ya mau puasa, munggah puasa, mereka dikatakan keramas. Betul nggak? Ada ya. Jadi mandi keramas, mandi mau munggah puasa ya. Ini kebiasaan tradisi yang dianggap syariat atau sunnah padahal tidak ada sunnahnya, tidak ada dalil ya. Tidak ada contoh dan tidak ada keterangan para ulama pun ya disunahkan mandi kalau mau munggah puasa, nggak ada sunnah ya. Maka insya Allah mungkin malam ini kita akan bahas tentang hukum-hukum mandi ya. Mudah-mudahan dikatakan ya yang sebelumnya udah kebiasaan ya kalau mau munggah puasa keramas gitu. Bahkan niatnya juga ada, nawaitul ghusla lidukhuli siyami lillahi ta'ala gitu ya. Ya, ini kan ada niatnya, diajarkan. Nawaitul ghusla lidukhuli siyami sunnatan lillahi ta'ala, disunnah mengatakan. Niat kisun mandi memasuki bulan Ramadan sunnah karena Allah. Kan dari mana sunnah? Kalau sunnah berarti Nabi mengajarkan ya. Sahabat mengamalkan, namun tidak ada sunnah. Kenapa diajarkan nawaitul ghusla lidukhuli siyami sunnatan lillahi ta'ala? Benar gak niatnya begitu? Kalau mau mandi keramas ketika mau bulan puasa, pokoknya besok puasa ya. Tadi tuh dikatakan udah mandi tuh. Niatnya tadi niatnya nawaitul ghusla lidukhuli siyami sunnatan lillahi ta'ala. Dari mana coba? Ya. Itulah satu kebiasaan tradisi yang dianggap sunnah. Ya. Mandi itu dikata ada dua macam. Ya. Ada dua macam mandi yang sifatnya ada tradisi kebiasaan ya, dan mandi yang sifatnya ibadah ya. Ada mandi ada apa ada tradisi kebiasaan ya, ada mandi ibadah. Ini apa mandi macam-macam mandi ya. Ada mandi yang sifatnya ada kebiasaan, subuh sore mandi kan, ini yang sifatnya ada kebiasaan. Ada yang mandi sifatnya dikatakan ibadah ya, yang cuma dikatakan ibadah. Apa itu artinya? Al-ghuslu ta'abbud billah subhanahu wa ta'ala bi ghusli jam'il badan bima'in tuhur ya ala sifatil mahsusatin. Mandi yang sifatnya ibadah itu adalah mandi adalah ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah ya, dengan mengguyurkan air yang bersih ke seluruh badan dengan sifat yang khusus. Ini mandi yang sifatnya dikatakan ibadah.
at-ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala bi ghusli jamil badan bima'in tahur ala sifatil mahsusah. Ini namanya mandi yang sifatnya ibadah, ya. Mandi itu adalah ibadah, huwa at-ta'abbud, ibadah kepada Allah, ya, dengan cara mengguyurkan air yang bersih ke seluruh tubuh yang suci, ya, ala sifatil mahsusah, dengan sifat yang khusus. Ini mandi yang sifatnya dikatakan ibadah. Dan mandi ibadah itu dikatakan ada dua macam, ya, ada dua macam. Mandi yang sifatnya ibadah ada dua macam. Ada mandi yang sifatnya wajib, ya. Ada mandi yang sifatnya mustahab atau sunnah yang mustahabbah. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah, ya. Yang sunnah yang mustahabbah dianjurkan, ya, diperintahkan. Adapun dikatakan mandi setiap pagi itu ya dikatakan ya bukan sunnah, bukan wajib, tapi ada, ya, kebiasaan, nggak ada larangan, ya. Jadi dikatakan mandi ada dua macam mandi ibadah itu. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sifatnya sunnah, ya. Yang wajib, ya, diantaranya ada 6. Walaupun ada beberapa khilaf para ulama hukumnya, ya. Tapi disebutkan ada 6, ya. Al wajibatul ghusli sittatun, ya. Mandi yang wajib itu ada 6. Ada berapa yang khilaf para ulama hukumnya, ya. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Tapi saya bacakan aja di dalam kitab ini, ya. Maujibatul ghusli wajib atau sittatun. Yang pertama adalah, ya, karena keluarannya mani, maka wajib dikatakan mandi dengan sifat tadi, ya, dengan mengguyurkan air yang bersih ke seluruh badan, ya, wajib hukumnya itu. Bahkan tidak sah salat tanpa wajib mandi terlebih dahulu. Ini mandi yang wajib. Mandi ketika keluarnya mani, baik laki ataupun perempuan, baik dikatakan keluarnya mani karena sebab hubungan suami istri ataupun karena sebab dikatakan bermimpi, maka dikatakan wajib dikatakan mandi, ya. Haram dia salat kalau sebelum dikatakan mandi. Mandi ini namanya mandi janabah, ya. Yang kedua dikatakan taghibul hashfat dzakar fi farji walau lam yunzil. Seorang menggauli istri, seorang suami itu bergaul, berhubungan suami istri, berhubungan intim, dikatakan maka wajib dikatakan mandi walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Berhubungan suami istri, ya, maka wajib dikatakan mandi walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Ada banyak. Bahkan Nabi pun pernah menceritakan, ya, Aisyah menceritakan, ya, berhubungan sampai tidak keluar mani, kemudian tetap wajib mandi, ya. Seperti itu, ya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, idza matal muslim, ya, apabila seorang muslim itu meninggal dunia maka wajib. Cuman wajib bukan yang mati, yang memandikan yang hidup, yang memandikan. Karena yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk mandi, ya, digotong oleh orang yang hidup, gitu, ya. Itu idza matal muslim, kecuali dikatakan syahid yang mati di medan perang, ya, maka tidak wajib dikatakan dimandikan. Walaupun ada beberapa sahabat, ada 2 sahabat yang agung. Yang pertama adalah Hamdalah, ya. Yang kedua Hamzah. Karena kedua-duanya dikatakan meninggal dalam keadaan junub, janabah, maka malaikat yang memandikan dikatakan Hamdalah dan Hamzah, ya, kan dalam keadaan janabah. Ini bukan keagungan beliau, ya, kedua sahabat ini, ya. Tapi yang jelas kita ulama orang dikatakan meninggal di medan perang tidak wajib dimandikan. Ini keagungan kedua sahabat tersebut, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah idza aslama al-kafir, apabila orang muslim dikatakan orang kafir masuk Islam, maka dikatakan wajib mandi mal khilaf. Ada khilaf juga para ulama ini. Ada sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah tentang hukum orang kafir masuk Islam, ya. Sebagian ulama mengatakan wajib, ya, sebagian mengatakan sunnah,
Ya, tapi di sini dikatakan wajib ya. Kemudian yang kelima adalah mandi haid. Ya, mandi dikatakan haid. Ya, apabila seorang wanita telah bersih dari haidnya, maka dikatakan wajib mandi sebelum dikatakan sholat. Ya, bahkan apabila seorang suami dikatakan mau menggaulinya setelah bersih dari haid, maka tidak boleh sehingga dia mandi terlebih dahulu baru boleh menggaulinya. Ya. Kemudian yang keenam adalah an-nifas. Ya, mandi dikatakan nifas. Ya, ini dikatakan mandi yang wajib. Ya, artinya orang yang 6 tadi, yang 5 terutama tadi, kalau yang mati kan tidak bisa ini ya, tidak bisa memandikan diri ya. Dosa hanya yang hidupnya dosa. Ya, kalau dia dimandikan dikatakan apa namanya orang yang mati tersebut ya. Itu yang wajib ya, ketika mandi wajib ya, ada 6. Ya, keluar mani ya, kemudian berhubungan suami istri ya, ketika orang muslim meninggal dunia ya, kemudian orang kafir masuk Islam, mandi haid dan mandi apa namanya an-nifas, itu mandi yang wajib. Di antara dalil ya, dari Nabi ya, kata Nabi apa? Idza jalasa baina su'biha al-arba' summa jahadaha faqad wajaba al-ghuslu, muttafaqun alaih. Kata Nabi kepada para sahabat, apabila di antara kalian ya idza jalasa baina su'biha al-arba', maksud ini kiasan ya. Kiasan atau apabila di antara kalian berhubungan suami istri ya, maka wajib dikatakan mandi. Faqad wajaba al-ghuslu. Baik dikatakan nazil awalam yang lam yungzil ya. Adapun sifat mandi yang diperbolehkan ya, sifat mandi, ada mandi yang sifatnya dikatakan dibolehkan, yang penting wajibnya udah kita lakukan. Ada juga mandi yang wajib kemudian sunnah ya, ada wajibnya ada sunnahnya gitu ya. Yang dibolehkan artinya kita udah apa namanya udah seluruh badan kita kena air ya, maka telah gugur kewajiban, udah boleh ngejubur umpamanya ke sungai, maka dikatakan udah dia larangan. Atau sekali kita apa guyur apa dengan shower, maka udah cukup seperti itu. Cuman ada di antara mandi yang sunnah. Bagaimana caranya? Ya, sifat mandi yang sunnah adalah ya, pertama mencuci tangan terlebih dahulu, ya, kedua tangannya, kemudian cuci kemaluan sampai bersih di sabun, ya, baru dikatakan berwudu seperti wudunya mau sholat. Ya. Kemudian setelah wudu beres ya, kita baru mengguyurkan air ke kepala kita, dipusak terus dia deluk, digosok-gosok ya sampai rata seluruhnya. Kemudian mencuci dikatakan menyebor air ke sebelah kanan terlebih dahulu ya, baru dikatakan kiri ya, baru kedua kakinya, udah beres. Dan mandi janabah tidak harus menggunakan air banyak ya. Bahkan perlu menjelaskan ya, dikatakan ya, mandi janabah dikatakan cukup dengan dikatakan 1 sa' sampai 5 mud air. Ya. Bedakan antara mandi ibadah dengan mandi adat. Kalau mandi adat, tradisi, kebiasaan, tidak dibatasi selama tidak israf, tidak berlebihan. Tidak dibatasi dikatakan jumlah airnya. Kalau dikatakan apa namanya mandi yang sifatnya ada tradisi atau kebiasaan, mandi pagi, mandi sore habis kerja, kan kebiasaan ini, maka tidak dibatasi penggunaan air. Tetapi kalau mandi yang sifatnya ibadah, maka harus mengikuti tuntunan. Ya, tidak boleh kita dikatakan israf berlebih-lebihan. Ya, maka Nabi itu dikatakan mandinya berapa? Dikatakan 1 sa' sampai dikata 5 mud. Itu mandi janabah Nabi. Ya. Ketika zaman tabi'in ada seorang sahabat, seorang tabi'in, ya. Kalau saya mandi 1 sa' tidak cukup, mengingkari hadis ini. Ya. Apa kata Abdullah bin Umar, ya? Orang yang lebih afdal daripada kamu, lebih lebat rambut daripada kamu telah mencukupi, maksudnya Rasulullah. Ya. Maka dikatakan kalau mandi janabah ya, tidak seperti mandi adah. Ya. Mandi yang sifatnya ibadah tidak sama dengan mandi dikatakan sifatnya dikatakan ada.
sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh dikatakan israf ya. Dari Ibnu Abbas menceritakan ya, dari bibinya Maimunah, bibi dari pihak ibu ya, karena khalah itu dari pihak ibu ya. Apa beliau menceritakan ya, adnaitu Rasulullah ya ghuslahu minal janabah. Aku membawakan air untuk Rasulullah untuk mandi janabah. Maka beliau ketika memandi ya, janabah mencuci kedua tangannya 2 kali ya atau 3 kali, masukkan tangannya menyibuk air, mencuci, menuangkan ke tangan ke kemal wajah ke farjinya, dibersihkan dengan air tersebut sampai bersih ya. Dengan tangan kirinya kemudian memukulkan tangan ke tanah. Ini kata ulama untuk menghilangkan apa namanya bau ya. Kalau sekarang cukup dengan sabun ya. Setelah dikatakan beres, beliau berwudu seperti wudunya mau sholat, kata Ummu Maimunah ya. Kemudian menuangkan air ke kepala 3 kali ya, digosok-gosok ya. Kemudian dikatakan menjebor ke badan ke kanan, baru ke kiri, baru dikatakan beres. Apa kata Maimunah? Kemudian aku pun membawakan kepada Rasulullah, dikatakan handuk, sumaitaituhu bimindil faraddahu, muttafaqun alaih. Ketika Maimunah membawakan anduk kepada Rasul, memberikan anduk, namun Nabi menolaknya ya, muttafaqun alaih. Maka sunnahnya ya, dikatakan ketika mandi janabah, ketika ba'da wudu, air itu biar kering secara sendiri ya, sunnahnya tidak dilap ya, karena itu bekas ibadah. Nabi mengatakan apabila sang berwudu, kata Rasulullah, ketika mencuci wajahnya, maka Allah menghapuskan dosa-dosa yang ada di wajahnya bersama tetesan terakhir, kata Nabi, dari mencuci muka tersebut. Maka dikatakan habis berwudu, habis mandi janabah, mandi yang wajib, maka sunnah dikatakan tidak dilap, dipakai handuk. Sunnah bukan wajib. Yeah. Bagaimana kalau dilap? Maka tidak masalah, ya. Tidak haram dan juga tidak makruh, ya. Ketika seorang mandi janabah pakai anduk, dilapnya maka tidak haram dan juga tidak makruh. Hanya sunnahnya dikatakan biar kering sendiri, karena itu bekas ibadah, yaitu mandi janabah, ya. Maka as-sunnah ayatawadda al-muslim wudu'ahu lis-salati qabla al-ghusl. Maka sunnah ketika mandi janabah ya, seorang muslim berwudu terlebih dahulu sebelum dia mandi. Oke. Fa in iktasala wa lam yatawadda qablahu aw ata bil wudu'i qabla al-ghusli fa inna la yusra lahu al-wudu' ba'da al-ghusli. Barang siapa yang akan mandi sebelum berwudu, maka dikatakan ketika setelah mandi tidak disyariatkan lagi, dikatakan tidak harus berwudu lagi setelah mandi. Ya. Karena udah dikatakan apa, hilang hadas besarnya, kecuali ketika habis mandi dia melakukan pembatal wudu. Setelah mandi beres dia kencing, buang angin, maka wajib berwudu. Tapi kalau tidak maka tidak mesti, walaupun ketika awal mandi dia tidak berwudu. Jelas ya, ya. Kita di awal mandi tidak berwudu, kemudian mandi janabah ya. Kemudian setelah itu udah ya, tidak harus berwudu walaupun kita belum berwudu ketika awal wudu. Ya, mau sholat nggak masalah, karena telah terangkat hadas akbarannya. Karena mandi janabah itu kan menghilangkan hadas akbar kan. Artinya hadas akbar saja hilang, apalagi hadas yang kecil kan gitu. Ya, maka dikatakan udah nggak mesti, kecuali setelah mandi dia melakukan batal wudu. Apakah buang angin atau buang air kecil, maka wajib berwudu ketika setelah mandi, seperti itu ya. Itulah mengenai mandi ya. Ya. Adapun dikatakan jadi haramkan seorang yang mandi, yang punya junub, ya, apa yang diharamkan, yang punya janabah itu ya. Ya harum ala junubi mimma yali ya. Pertama adalah salat. Haram salat. Ya. Haram tawaf di Ka'bah. Ya. Dan juga haram dikatakan apa namanya? Maqsu fil masjid, berdiam tinggal di masjid, maka diharamkan. Apa dasarnya? Dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, "Ya orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk.
hatta ta'lamu ma taqul, sehingga kalian mengetahui apa yang kamu ucapkan. Wala junuban, dan janganlah juga orang yang junub salat, tidak boleh. Ya, illa abil sabili hatta taktasilu, kecuali kita lewat saja ya. Lewat dikatakan sehingga dia dikatakan mandi ya. Dia seorang junub tidak boleh masuk masjid, berdiam di masjid, kecuali lewat saja boleh, lewat saja ya. Tidak masalah ya. Bahkan Nabi dikatakan ya, kata Ali bin Abi Thalib ya, ana la aqra'u Qur'an wa ana junubun. Aku tidak membaca Quran kalau dalam keadaan junub. Ya, hanya makruh saja. Ya, makruh membaca Quran kalau dalam keadaan junub. Ya, kata Nabi, ana la aqra'u Qur'an wa ana junubun. Ya. Bagaimana orang yang junub dikatakan belum mandi? Ya, dikatakan mau tidur, apakah harus baca ayat kursi? Allah maka boleh. Orang yang habis hubungan suami istri, ya, ketika mau tidur tentu kan membaca dua tidur kan. Ya. Dan itu diantaranya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka tidak terlarang. Karena ketika membaca ayat itu, ya, kita itu bukan membaca Quran, ya, tapi sebagai zikir. Ya. Ketika seorang mempunyai junub mau tidur kan baca Quran ayat kursi, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dua yang terakhir, maka tidak terlarang karena bukan sebagai tilawah tapi sebagai zikir. Zikir sebelum tidur baca ayat kursi, itu kategorinya, bukan dikategorikan sebagai tilawah, maka tidak masalah ya. Kemudian ya, adapun mandi yang sifatnya dikatakan sunnah, yang sunnah ini tadi mandi yang wajib ada 6 tadi ya. Yang sunnah ya, yang pertama adalah mandi ketika mau ihram. Oke, mau ihram, apa ihram mau haji atau mau umrah, maka disunnahkan mandi terlebih dahulu. Ya. Jadi mandi mau ihram, ya, apakah ihram mau haji atau mau umrah, maka disunnahkan mandi terlebih dahulu. Ya, itu sunnah ya. Kemudian mandi orang yang telah memandikan mayit. Man ghassala mayitan falyaghtasil, kata barang siapa yang memandikan mayit maka mandilah ia. Maka sunnah hukumnya orang yang telah memandikan mayit itu dikatakan mandi. Sunnah. Wa man hamala falyatawadda, barang siapa yang menggotongnya, memikulnya, maka sunnahnya dikatakan berwudu. Ya, sunnah berwudu ketika itu ya. Kemudian di antara sunnah mandi adalah ya, idza afaqa min junun aw izma, ya, apabila seorang ya sembuh dari kegilaannya atau sadar dari dikatakan pingsannya, dia bangun, maka sunnah dikatakan mandi. Ya, itu mandi yang sunnah ya. Mandi ketika mau ihram, mandi bagi orang yang telah memandikan mayit, mandi ketika bangun dari sadar dari kegilaan, ya, sembuh dari kegilaan, gila kemudian dia sembuh dia, maka dikatakan sunnah mandi. Orang pingsan nggak sadarkan diri kemudian bangun, maka sunnah dikatakan mandi. Sebagaimana Nabi ketika dikatakan menjelang wafat beliau sampai berkali-kali Nabi itu pingsan, ketika beliau dikatakan bangun, beliau pun mandi. Di antara dalilnya ya. Dan mandi ketika hendak memasuki katakan Mekah. Ya, bagi orang yang haji ataupun ihram ya, apa haji atau umrah ya, sunnah ketika masuk dikatakan kota Mekah. Ya. Mandi ketika mengulangi hubungan suami istri. Ya. Ada yang sahih ya dari Anas bin Malik menceritakan Nabi dalam suatu malam dikatakan menggauli seluruh istrinya ketika itu. Yang dari Madinah ya. Setiap dari satu ke satu yang lainnya Nabi itu pun mandi. Apa kata? Ya Rasulullah, kenapa tidak sekaligus mandinya? Kata Nabi, lebih segar, kata Nabi. Maka sunnah mandi ketika mau berhubungan suami istri yang kedua atau ketiga kalinya, sunnah ya. Kemudian mandi ya bagi orang muslim yang telah menguburkan mayit orang musyrik. Ya. Sunnah atau orang kafir. Ya. Jadi barang siapa yang mandi orang muslim yang menguburkan orang kafir,
bukan saudaranya, ya, maka sunnah setelah itu dikatakan mandi. Sebagaimana ketika Ali bin Abi Thalib, ya, telah menguburkan ayahandanya Abu Thalib, maka Nabi menyuruh kepada Ali untuk mandi. Ya, itu diantara mandi yang sunnah. Mandi ketika juga mau sholat Idain. Dari Ali bin Abi Thalib, ya, mengatakan bahwa sunnah, ya, mandi ketika Idul Fitri dan Idul Adha mau sholat, ya. Dan juga mandi dikatakan mandi Jumat, ya, mandi ketika hari Jumat. Ini khilaf para ulama, ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mandi ketika hari Jumat. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau dikatakan melakukan sholat Jumat. Adapun bagi yang tidak salat Jumat maka tidak ada sunnah. Ya, kata Nabi, ghuslu yaumil jumati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang telah balik. Ya. Siapa yang berwajib? Bagi mereka yang mau melakukan sholat Jumat. Adapun bagi ibu maka tidak ada sunnah. Ya. Kecuali mereka dikatakan mau ikut sholat Jumat, maka sunnah juga mandi. Ya, ini mengenai salat dikatakan mandi Jumat, ya. Ya. Kemudian, ya, jadi ada Jumat tadi ada yang mengatakan sunnah yang muakkadah, ya, ala kulli muslimin. Ada yang mengatakan wajib, ya. Maka para ulama merojikan dirinci, ditafsil, ya. Bagi dikatakan orang, ya, muslim yang memiliki badan yang tidak baik, mengganggu orang lain ketika salat Jumat tidak mandi, maka hukumnya dikatakan wajib mandi. Yeah. Bagi laki-laki muka habis kerja di lapangan, keringatnya banyak gitu, ya. Kalau nggak mandi orang terganggu, maka hukumnya wajib bukan sunnah. Yeah. Apa dalilnya? Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga. Di sini sebelah kanan kirinya, tangganya. Kalau dalam keadaan bau keringat gimana kira-kira? Ya, jadi tidak bakal usuk. Nabi mengatakan yang sahih, ya, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, ya, janganlah ia mendekati masjid kami. Falyatazil musallana, ya, maka janganlah mendekati masjid kami, tinggal di tempat di rumah aja sholatnya. Jangan ke masjid, kata Nabi. Kenapa? Karena malaikat akan merasa terganggu kalau orang-orang pun terganggu. Ya. Maka apapun dikatakan bentuknya, ya, kalau mengganggu orang lainnya maka tidak diperbolehkan masuk ke masjid, ya. Kemudian hukum dikatakan mandi kita salah summa kharaja min syai' al-ma', ya. Barang siapa yang mandi janabah, ya, setelah mandi janabah dikatakan terasa ada keluar sesuatu dari kemaluannya, ya. Mungkin kebanyakannya wanita, ya. Ya. Mandi kita salah fa summa kharaja min syai'atul mani biduni dafkin wala syahwatin faly'idul ghusl. Barang siapa yang mandi janabah kemudian setelah mandi keluar sesuatu air mani dari daerah kemaluannya tanpa deras, tanpa dengan syahwat, ya, maka tidak harus mengulangi mandinya. Dan ini biasa wanita, ya, setelah mandi janabah dari farjinya keluar mani, ya, tapi bukan dengan syahwat tadi, ya, maka tidak wajib mandi lagi. Hanya cukup dikatakan walakin yajibu alaihi al-ghusluhu faqat. Jadi wajib dicuci saja. Tidak harus dikatakan mengulang, dikatakan mandinya. Wal wudu dan juga wudu jika dia hendak mau sholat, ya. Kemudian hukum orang yang dikatakan muhtalim. Apa muhtalim? Bermimpi. Idza istayqadha an-na'im fayida balalan falau halatin. Jika seorang tertidur bangun, ya, dan dia dapati dikatakan telanjangnya pakaiannya basah, ya, maka ada 3 keadaan orang seperti itu.
Ya. Seorang tidur ketika terjaga, bangun dia basah pakaiannya. Maka ada 3 keadaan. Ya. Jika dia yakin itu mani, maka wajib bagi dia mandi. Ya. Jika yakin itu mani, maka wajib dia dikatakan mandi. Ya, itu yang pertama. Yakin ini mandi, maka wajib dikatakan mandi bagi dia. Yang kedua, ya, dia yakin itu bukan mani, maka tidak wajib mandi. Namun wajib dicuci, dikatakan yang basahnya itu. Apakah dia kencing atau dikatakan madi atau dikatakan wadi. Jadi wajib mandi, namun wajib dicuci, dikatakan pakaian tersebut, ya. Yang ketiga adalah tahu jahil, apa jahil? Tidak tahu dia. Ya. Tidak tahu dikatakan apakah dia dikatakan apa atau bukan mani. Jika dia ingat dia telah bermimpi, maka wajib dikatakan mandi. Ya. Dan jika dikatakan tidak ingat, ya, dan dia tidak tahu apakah dia mandi, maka dikatakan hukumnya dihukumi dengan baul, kencing ataupun mandi. Jadi wajib dikatakan mandi, ya. Kemudian orang yang, ya, punya janabah. Kemudian ketika hendak mandi janabah tidak ada air, atau dikatakan tidak bisa menggunakan air, maka orang seperti itu cukup dikatakan bertayamum. Ya, cukup dengan tayamum. Kita punya janabah, punya junub, ya, tidak ada air, ya, maka cukup dengan tayamum. Kita punya junub, ya, tidak bisa menggunakan air karena sakit, maka cukup dengan tayamum. Ya, tayamum itu adalah pengganti mandi janabah, pengganti wudu, pengganti mandi haid dan juga mandi nifas. Tayamum itu. Wanita ketika bersih dari haid dan dia tidak mendapat air ketika hendak mandi, maka cukup dengan tayamum dan sholat. Ya. Tapi nanti kita berlomba, jika setelah beres, ya, sholat, dia mendapati air, maka tetap mandi dan tidak mengulangi sholatnya. Ini mengenai dikatakan orang yang punya janabah, ya, dia ada udzur tidak bisa mandi, ya, tidak bisa mandi janabah, apa karena sebab tidak ada air atau karena tidak bisa menggunakan air. Ya, ada yang sahih, ya. Ketika seorang sahabat lagi safar bersama Rasul dan sahabat yang lainnya, dia terjatuh dari kendaraannya, kepalanya bocor. Kemudian qadarullah di malam itu dia bermimpi junub. Ya, di pagi hari mau sholat, dia minta fatwa kepada teman-temannya. Ya, kepala saya bocor, kata dia. Sementara saya semalam junub. Ya, apakah ada rukhsah bagi saya untuk tidak mandi? Kata mereka, tidak ada. Kamu wajib mandi. Kemudian dia pun mandi. Setelah mandi dia pun meninggal dunia. Sampailah ini kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Qatalahum. Dia qatalahumullah, kata dia. Kamu telah membunuh dia. Kamu telah membunuh dia. Gitu ya. Kenapa Nabi mengatakan? Kenapa kamu tidak bertanya, kata Rasulullah? Dia, kau tidak tahu ilmunya. Karena jahil itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Apa kata Nabi? Cukup bagi dia, ya, ketika mandi janabah diusap kepalanya begini saja. Ya, tidak mesti diguyur dengan air yang banyak. Ya. Maka seorang yang tidak punya janabah, ya, kemudian hanya punya luka, ya, yang tidak mungkin karena air, sementara anggota yang lainnya tidak masalah karena air, maka yang karena air wajib karena air, yang tidak bisa maka cukup diusap saja kepalanya itu. Ya. Dan begitu cara ketika ada anggota badan yang tidak mungkin karena air kepala, maka yang lainnya karena air, yang lain cukup dikatakan diusap saja seperti ini. Ini kaifiyah dikatakan mandi janabah, ya. Tidak dianjurkan, tidak harus, ya, orang yang punya janabah itu tidak harus mandi langsung, tidak. Kapan dia wajib mandi? Manakala mau sholat, itu wajibnya. Apa dasarnya? Ada dasarnya. Ya. Dari Abi Hurairah menceritakan, ya, aku berjumpa dengan Nabi di Madinah, di jalan Madinah. Ya. Kemudian aku secara diam-diam menyelinap, diam-diam pergi. Ya.
Kemudian beliau pun datang lagi, ya, bersama Rasulullah dan sahabat yang lain. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, min aina anta? Dari mana kamu? Kok kamu pergi diam-diam, tidak bilang-bilang? Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasul, ini kuntu junuban. Tadi saya dalam keadaan junub, aku tidak enak kubur bersama anda ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Kata subhanallah, orang mu'min tidak najis, arti tidak harus mandi segera, tidak mesti. Kapan wajib mandi? Kalau mau sholat, ya, maka dikatakan wajib mandi. Kalau tidak, maka tidak harus segera, ya. Cuman mungkin afdolnya boleh segera, ya, afdolnya. Cuman tidak harus segera mandi, ya. Kapan wajib mandi? Kalau dia mau melakukan sholat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin habis berhubungan suami istri di pagi hari, dikatakan ke pasar, boleh nggak? Ya nggak ada larangan. Siapa yang melarang? Ya, cuman kalau mau sholat maka dia wajib mandi, ya. Nanti mau sholat zuhur dia baru dikatakan mandi, maka tidak terlarang. Tidak harus dikatakan segera mandi bagi yang punya janabah, ya. Wajibnya itu kalau mau sholat. Nah, jadi ya kembali ke pabas yang pertama tadi, ya, tidak ada sunnah mandi ketika mau masuki puasa bulan Ramadan, itu aja, nggak ada sunnahnya, ya. Maka tidak boleh kita membiasakan meyakini itu sebuah sunnah, ya. Karena kita ini seolah-olah itu sunnah yang rawatib, ya kan? Harus dikatakan apa namanya mandi, padahal tidak ada sunnah, apalagi wajib, ya. Maka kalau kita dikatakan apa mengamalkan ini dia anggap sebuah sunnah, maka keliru, ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan seorang yang tidak beramal ibadah, ya, karena tidak tahu ilmu dalilnya, maka lebih baik daripada ibadah, ya, kita tidak memiliki dalil ilmu, ya. Meninggalkan ibadah Imam Syafi'i yang tidak tahu ilmunya lebih baik daripada kita melakukan sebuah ibadah yang tidak dasar dengan ilmu. Allah tidak bertanya kepada kita, ya, kenapa kamu tidak ibadah? Enggak akan ditanya, ya. Tapi Allah akan bertanya kepada kita, kenapa, apa dasar kamu ibadah ini? Dasarnya apa ya kamu ibadah ini? Maka Imam Syafi'i mengatakan tarku mana syuku sunnata khairun min fili ma nuribu bina. Tahu kita Imam Syafi'i seperti itu, meninggalkan ibadah yang tidak tahu tentang ilmu lebih baik daripada memakan ibadah tidak tahu yang tidak ada dikatakan ilmunya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tip tadi yang saya sampaikan semoga bermanfaat, ya. Kita lihat bismillah.